Om Swastiastu, Shalom. Shalom. Nah, ini sekarang Santi berada di Surabaya. Halo Surabaya. Nah, ini kan mengulang masa-masa kuliah kita ya, pas waktu di UNER Surabaya. Kebetulan ini adalah teman atau sahabat, bahkan saudara saya, cinta saya yang ada di UNER ya waktu itu ya. UNER. Cuma beda jurusan. Beda jurusan aja. Kalau kita tapi sama-sama Fakultas Sosial Politik sih, seperti itu. Baiklah, kenalan dulu dong biar akrab di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Biar pemirsa Santi Dharma Chandra tahu nih sahabatnya Santi yang luar biasa ini siapa nih ini. Oke, perkenalkan nama saya Desi. Ya, saya kuliah di UNER, dulu ketemu sama Santi, terus puji Tuhan sampai sekarang stay di Surabaya. Udah lama ya berarti kita sahabatannya, udah 10 tahunan lebih lah ya. Lebih lah. Terus sekarang kamu ngajar di SMP di SMP Kristen Gloria. Nggak ngajar sih di perpustakaannya. Jadi librariannya. Oh gitu lah. Luar biasa sih ini. Baiklah, Bet, ini kan sebenarnya hidup kita itu cukup ekstrim ya. Iya. Ekstrim banget lah sebenarnya gitu kan. Karena kita itu mengambil sebuah keputusan yang sangat kontra di keluarga, terus bahkan di lingkungan, di pertemanan, bahkan apapun gitu kan. Nah, kita dulunya itu memang sama-sama muslim, cuma kita sama-sama murtad nih, sama-sama murtad. Jadi yang Desi ini memilih untuk jadi agama Kristen Protestan ya. Untuk Santi untuk sekarang menganut di agama Hindu. Jadi seperti itu kan. Nah, sebelumnya kan setiap manusia itu perjalanan spiritualnya beda-beda. Jadi apapun agama yang dianut memang tergantung manusianya seperti itu. Bukan kita menjelekkan agama A, B, C, semua kembali ke rasa, kembali lagi ke perjalanan spiritual orang-orang. Nah, pas kamu ini kan termasuk dari keluarga yang sangat fanatik ya. Banget ya. Tak lihat-lihat juga dari keluarga kamu, terus silsilah keluarga kamu itu fanatik banget. Kenapa sih kamu memutuskan untuk kalau bisa dibilang murtad atau keluar dari agama Islam gitu? Kalau aku sih bukan karena orang ataupun apa ya. Kalau ditarik ke belakang banyak lah ceritanya itu gimana aku bisa menemukan di titik aku akhirnya mengambil keputusan untuk pindah agama ini. Gitu. Jadi kalau mau kayak jujur-jujuran, nggak cuma diambil separoh-separoh kayak gitu tuh. Dari SMA sih, Beb. Oh, dari SMA ya? Iya, jadi dari SMA itu udah kayak yang kepo, pengen ngerti lah Kristen tuh kayak gimana. Sampai sometimes tuh pernah pengen ikut temenku pelajaran agama Kristen. Cuma karena temenku yang ngerti basic keluarga kayak gimana dan aku sendiri kayak gimana gitu. Ya udah berlanjut kuliah itu sering deh nganterin adik kosku itu ke gereja. Dulu kos di mana sih? Di deket kampung. Iya, Dharma Wangsa apa Kertajaya? Di Kali Kepiting. Oh, Kali Kepiting. Aku dulu di Kertajaya sih. Terus habis itu ya udah, terus habis kayak gitu pas belum lulus, gitu kan udah dapet kerjaan. Nah, di kerjaan itu tiap hari Jumat itu sering ada persekutuan doa. Dari situ sering lah aku ikut persekutuan doa. Terus habis kayak gitu di pekerjaanku yang terakhir ya, itu ya cinta lokasi ya. Oh, cinta sama orang Kristen. Orang Kristen ya akhirnya mengambil keputusan untuk pindah. Terus putus deh. Kok putus? Jadi maksudnya faktor kamu untuk masuk agama Kristen itu sebenarnya karena manusia atau karena memang keinginan sendiri sih? Kalau aku ngelihat ke belakang sih sebenarnya dari diriku sendiri. Cuma bener-bener akhirnya berpindah ya memang ada faktor manusianya. Tapi begitu pindah terus pacaran sama dia, doa sih sama Tuhan putusin aja kayak gitu ya, karena kamu minta putus untuk dia. Ada faktor-faktor yang nggak aku sebutkan di sini kan, kita nggak boleh ya menjelekkan orang kan, setiap orang pokoknya ada reason, ada alasan kenapa kamu dia nggak worth it untuk nggak diperjuangkan gitu loh ya kan, sebagai pasangan hidup. Jadi aku cuma doa sama Tuhan, aku cuma mau memperjuangkan Tuhannya aja. Jadi benar-benar kamu, karena banyak orang yang beragama itu takut akan ancaman, Beb. Kamu juga ngerasain kayak gitu kan? Dulu gue juga ngerasain kayak gitu. Jadi kalau dikit-dikit nggak ngelakuin ini nanti dosa, nanti apa-apa nggak ngelakuin ini nanti ada ancaman, nanti keluarga kayak gimana? Kayak gitu. Lebih mentingin orang lain dibandingkan kebutuhan batin sendiri. Nah, itu sama halnya ketika aku sendiri untuk memutuskan masuk di agama Hindu. Jadi benar-benar apa yang aku cari ya kan, kebutuhan batin, kebutuhan spiritual aku yang aku dapatkan di agama Hindu. Mungkin kamu di agama Kristen, kalau aku di agama Hindu. Dan aku juga
lihat dia juga aktif banget di gereja coy, jadi pelayanan. Jadi kalau mungkin di Hindu gitu istilahnya ngayah ya, tapi kalau di Kristen tuh kayak pelayanan iya kita jadi, ambil tugas buat pelayanan. Jadi kalau di gereja aku tuh kayak volunteer kayak gitu, jadi kita nggak dibayar, tapi memang kita persembahin tenaga kita, pikiran kita, energi kita itu untuk Tuhan. Sama halnya kayak aku juga, kayak apa ya, apapun itu hidup, kalau bahasa Jakarta ya, hidup gue ini buat Tuhan gitu loh. Jadi ada something yang memang ya kita juga nggak bisa mengatakan semua manusia itu baik juga, nggak mungkin. Kadang ada hal-hal yang bikin nggak enak, meskipun even itu di Hindu sendiri gitu kan, maksudnya ketemu dengan orang karakter A, B, C, D, tapi balik lagi mindsetnya Santi nih, oh ya hidupnya Santi ini untuk Tuhan, oh ya hidupnya Santi itu untuk leluhur. Jadi Santi itu nggak yang nggak mikirin pendapat orang, baik dari kontra keluarga yang memang menolak Santi untuk masuk agama Hindu atau apapun, karena pindah agama itu bukan kriminal loh, dan itu dilindungi oleh undang-undang, karena kebebasan untuk menganut agama itu kan, dan kita juga udah 17 tahun lebih ya. Iya, dan kita masih 17 tahun nggak sih? baru mau 17. Masih remaja ya. Tapi kalau dibilang itu ya bener lagi sih, kita nggak bisa ngelihat agamanya, tapi emang kita harus melihat Tuhannya kayak gitu. Karena kalau kita melihat manusianya, kita kecewa lah. Ya. Kita nggak bisa ngejudge, oh kamu si A, si B agama ini, nggak bisa. Itu semuanya kembali ke oknumnya. Iya. Makanya kalau buat aku ya, mau kamu agamamu apapun itu, saya tidak pernah melihat kamu beragama apa, tapi saya hanya melihat, oh Tuhanmu itu, lihat aja ke Tuhanmu. Karena semakin kamu itu ngelihat ke Tuhan, kamu nggak akan pernah kecewa. Bener sih, bener seperti itu. Karena apa ya, ketika kita menaruh ekspektasi menaruh harapan ke orang, yang ada itu nanti kecewa. Tapi kalau udah fokus ke Tuhan, ya udah. Bahkan kebutuhan hidup kita itu dicukupi sama Tuhan gitu loh. Jadi ngerti gimana caranya. Iya, nggak tahu caranya, rezeki tuh udah ada aja gitu. Nah, kita balik lagi. Tadi udah ngomongin Tuhan nih. Ibarat kata kita udah sama-sama murtad lah ya. Tapi kita memilih di jalur Tuhan, tapi dengan cara yang lain ya kan. Yang penting kita untuk pendewasaan spiritual juga kita lebih nyaman, karena kita yang penting itu kita bisa jadi mencari karena kita memang by the way ya kan, pas waktu perjalanan spiritual gue waktu di Jakarta itu, habis dari kuliah di Surabaya itu kan gue ke Jakarta kan, kuliah di Jakarta. Gue pernah ke gereja-gereja gitu, sumpah. Jadi pas waktu ulang tahun gue waktu usia 20 berapa gitu ya, kan ulang tahun itu jam 12 pergantian jam tuh gue ke gereja, tapi di katedral waktu itu di Jakarta Pusat itu kan. Karena ada tuh patung Bunda Maria di situ kan. Gue ngabisin waktu sambil berdoa, terus sambil ketemu sama pengurus-pengurus. Karena nggak sedikit juga loh orang-orang kayak kamu kayak gitu. Jadi kayak ada sih, aku dengar cerita kayak beberapa temanku tuh juga kayak mencari jati dirinya. Mencari perjalanan traveling spiritualnya. Iya, kayak gitu loh. Jadi di mana dia di situ merasa nyaman, dia merasa bisa diterima ya. Gitu. Karena benar, rezeki manusia itu diterima dan kita bisa jadi diri sendiri. Ya. Karena nggak mungkin kan dipaksakan kayak kamu. Kamu mau makan apa, Beb? Kamu pengen buah? Nggak bisa, Beb. Karena kamu lagi di Surabaya sekarang. Kamu sekarang harus makan nasi, ya nggak bisa lah. Kayak kamu, Beb, aku nggak bisa makan sapi ataupun daging sapi, nggak bisa, Beb. Aku sekarang maunya sapi, ya nggak bisa. Kayak gitu. Jadi ya gimana kita harus ya sesuai dengan pilihan kita. Selera lah ya. Toh kita juga tidak menjatuhkan orang. Kita nggak boleh jahat sama orang gitu. Nah, dulu tuh sampai ya setiap sore tuh Santi tuh di taman di gereja. Jadi nulis. Santi tuh terbiasa, lu tahu kan? Dia setiap malam tuh pasti bawa agenda. Kalau bawa laptop tuh ribet banget gitu loh. Jadi nulis kayak gini, ngevlog. Dulu tuh aku aktif di blogger waktu itu, nulis di blogger, nulis apapun itu di gereja, terus ikutan Natal juga. Jadi SMA itu kan aku pernah dengar kau juga pernah ikutan Natal. Iya. Di Surabaya ikutan Natal. Terus habis itu di SMA juga diajak ada Natal pelajar, ada Natal pelajar gitu kan. Terus udah kan, cuma waktu itu dulu tuh punya anjir, gue pengen cari laki-laki Kristen dulu banget gitu kan. Terus
Tapi oh ya udahlah, mungkin di Kristen bukan jalur gue akhirnya gitu. Terus akhirnya karena kerja di Bali TV, nggak tahu juga di Jakarta itu kan orang Balinya itu kan nggak sebanyak kayak orang Batak atau orang Kalimantan atau orang Jawa yang merantau di Jakarta gitu kan. Tapi ketemunya tuh orang-orang Bali terus waktu itu di Jakarta, sampai akhirnya kerjalah di Bali TV, kerja di Bali TV. Nah, mungkin ini adalah salah satu, dia tuh tahu banget gitu loh tentang kondisi keluarga aku yang seperti apa dan lain-lain gitu kan. Dan sebelum ini Santi cerita ya, ini mungkin salah satu Santi faktor masuk di agama Hindu. Nah waktu itu kan abis setelah liputan nih kerja di DPR atau di Istana Negara waktu itu kan, terus adalah tim dari Bali TV itu, San ikutan odalan yuk, kegiatan odalan tuh kayak ulang tahunnya pura atau apa, tapi 210 hari sekali gitu kan, 6 bulan sekali lah. Nah di situ itu Santi tuh ditawarin makanan, Beb, misal kayak ayo ngajeng yuk, makan yuk. Terus dalam hati Santi, maksudnya kalau kehidupan di Jakarta itu kan lo gue ya, ngomongnya bodo amat, lu mau makan kayak mau apa kayak gitu. Terus habis itu pas di pura dengan suasana yang beda, dengan keramahan yang luar biasa yang di pura itu, sama ditawarin ibu-ibu, bapak-bapak waktu itu entah di Jakarta Utara atau di Bogor gitu kan. Langsung gue mikir, ada ya yang peduli sama hidup gue gitu. Padahal itu sekedar untuk nawarin makan aja, nawarin ngajeng aja gitu kan. Jadi itu hal yang luar biasa sih buat saat itu, kayak sebuah perhatian gitu. Ada yang peduli hidup gue. Oh iya, kayak mau nangis gitu kan. Ternyata kayak kekeluargaan itu ada. Terus pas waktu apa mau galungan atau apa, ada diajak temen tuh kayak ngelawar atau apa gitu kan. Ada ya. Gue jadi nggak ngerasa sendiri gitu kan. Even gue tuh selalu hidupnya tuh kalau bisa dibilang kayak egois banget ya. Dia tahu banget nih, dia WA kapan, telepon kapan, dia jarang tak balas, tergantung mood gitu kan. Tergantung mood. Nggak bisa kan aku seurgent apapun ya, kalau kamu ya harus bisa spare. Paling cepet ya sejam 2 jam. Kalau dia balas langsung tuh aneh banget sih. Tapi Beb, menurut kamu nih, kalau dia kan udah sahabat aku udah lama, aku lihat kenal sama dia tuh memang orangnya tulus banget sih. Bahkan pas waktu galungan dia tuh transfer duit ke aku nih buat Beb kado galungan. Gimana kau gitu. Jauh di sana. Sampai tuh pas lagi sakit juga Beb GoFood makanan gitu kan. Bahkan gila nih, coba kalau Desi laki-laki udah gue pacarin nih, dia udah gue pacarin kalau dia laki-laki, cuma dia udah masih cewek dia. Nah tapi menurut kamu nih, kan gue ini termasuk orang yang ngeselin banget ya. Kalau menurut gue juga ngeselin banget ya, orang yang seenaknya banget gitu. Menurut lu kenapa sih lu betah sahabatan sama gue gitu? Kalau dari aku sih bukan dari sisi ngeselinnya ya. Terkadang itu kan aku bersyukur dari sisi titik apa ya. Ya walaupun seurgen-urgennya aku butuh curhat, butuh cerita, butuh duit. Itu bukan hal yang kamu bisa sediain gitu, enggak. Tapi ada hal-hal yang ketika aku cerita sama kamu, itu kayak kamu bisa terima. Dan yang terlebih-lebih lagi itu apa sih, kamu bisa menghargai gitu, saling menghargai gitu. Sayangku. Jadi terus ya udah, jadi hal sekecil apapun dari aku ataupun apa tuh kayak kamu tuh kayak menghargai banget gitu. Jadi udah nggak lagi duit, udah nggak lagi apa, ya udah tulus gitu. aja gitu. Tulus aja, iya. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak. Terus yang bikin aku itu sempet nangis banget itu ya, udah di Bali lagi rombongan sama kantor ya kan. Kamu lagi ada acara gini walaupun itu cuma 10 menit loh ketemu, dan jauh dari tempatmu. Beb, aku di Sanur, kamu samperin aku kayak gitu loh. Dan walaupun cuma udah. Itu kafenya udah tutup lagi. Cuma foto-foto. Oh, makasih banget. Sama-sama. Tapi kadang berarti keputusan kamu untuk pindah ke agama memang bukan karena manusia juga ya. Jadi gitu. Tapi kadang gue juga ngerasa sih, mungkin alasan gue juga sekarang masih belum memutuskan menikah, ya kan. Kadang gini, nggak semua orang itu mampu nerima diri gue seadanya. Itu sih yang kadang bikin sedih. Kadang ngerasa, aduh, tingkah gue termasuk juga cukup banyak ya. Kalau nggak banyak nggak mungkin lah kayak ngonten kesana kesini. Kadang itu yang nggak bisa diterima laki-laki gitu. Kalau buat aku ya, menurut kamu apakah aku harus merubah Santi nih untuk menjadi orang lain agar mendapatkan pasangan yang bisa diterima, atau memang ya udah apa adanya aja, gini aja karakternya? Menurut kamu gimana sih? Kalau buat aku ya, kalau soal menikah itu bukan hal yang gampang ya Beb ya. Karena dua kepala, dua keluarga itu harus jadi satu, kayak gitu ya.
kalau buat aku, kamu nggak perlu ngerubah dirimu untuk jadi ini, nggak. Kamu cukup jadi dirimu sendiri aja. Dan kamu bisa menemukan orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Terus kamu pengen jadi, oh kalau aku biar kayak Desi, biar kayak gini-gini. Nggak bisa, Beb. Kamu ya kamu. Kamu bisa jadi aku cuma berapa? Sehari capek. Jadi diri sendiri buat kamu nemuin pasanganmu. Tapi kadang-kadang kalau ada cowok yang deket sama Santi gitu kan, kamu harus lebih kalem ya, kamu harus lebih ini ya, lebih itu kan. Kadang mikir perasaan tingkah Santi itu juga nggak merugikan, nggak, bukan yang memalukan gitu loh. Malah kadang kalau laki-laki cerdas itu, kalau menurut Santi ya kan, tahu nih Santi tuh kerjaannya, relasinya banyak, terus aktif, terus ibarat kata Santi tuh sebuah mobil lah ya. Terus laki-lakinya ini pendampingnya Santi suatu saat itu seperti driver yang memang bisa kita mengendarai bareng-bareng, tujuan kita itu seperti apa gitu kan. Tapi nggak semua pemikiran laki-laki itu seperti itu. Tapi karena banyak orang yang bukan mencintai sih, tapi ingin menguasai. Jadinya itu kayak memang jadi kayak ingin menguasai. Jadi lu kalau hidup sama gue ya lu harus ikut rule kehidupan gue. Pernah ada, ingat gak ada quote, lebih baik kita itu dicintai daripada mencintai. Jadi terkadang gitu ya, ada orang yang care banget sama kita, ngerti banget sama kita, tapi kita nggak suka. Iya itu sih. Kadang yang dia itu karena mungkin umurnya lah, itu bukan tipe kita lah, kayak gitu. Tapi ya balik lagi, Beb. Kita ini sekarang udah lebih mengenal Tuhan kan, kayak gitu. Jadi mungkin Tuhan itu sediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya kita menginginkan ya kan yang mungkin tinggi, ganteng, ya duit banyak apa, tapi ya gitu tadi, kita dituntut, kita mungkin kamu jangan gini, jangan gitu, kayak gitu. Jadi ya kalau buat aku di masa-masa kita mencari pasangan ya nikmatin aja. Nikmatin aja ya. Sekarang aja. Kita nggak ngerti sampai kapan kita mau nungguin, sampai kapan kita mau ini nggak, karena semuanya waktunya Tuhan. Kalau buat aku sih kayak gitu. Jadi Tuhan ya, balik lagi semua. Balik lagi ya, tinggal minta aja, Tuhan aku nih maunya seperti ini, seperti ini. Ini gue catat nih selera. Ini my dream nih. Ini apapun dreaming Santi, mimpi Santi sudah tak catat di sini. Jadi kayak gitu. Tapi Beb, menurut lu sendiri ya, ini sebagai bahan evaluasi gue lah ya. Lu ngelihat gue itu kayak gimana sih? Kalau aku ngelihat kamu ini orangnya pinter ya, jelas. Kamu itu cerdas. Kalau aku pinter apa ya, kayak ambil suatu kayak satu gitu lah. Aku nggak bisa spesifiknya ngomong kayak gini, nggak bisa. Tapi kamu ini orang yang pinter memanfaatkan keadaan yang ada gitu loh. Bahkan saat kamu sekarang udah ke Hindu, apa sih kerjaan kamu? Enggak loh. Kayak kamu nih, pinter. Kalau di sini kamu mau yang mengambil keputusan untuk ke Hindu, kamu pengen pelayanan bener-bener ke Tuhan, ya udah, berarti salah satu mata pencarianku adalah ini. Kamu bakalan tahu lah baca peluang lah ya. Iya, tahu baca peluang, bener. Kamu bakalan konsenin hal-hal di situ. Itu kalau buat aku sih seperti itu ya, kayak gitu. Karena kan banyak sih, Beb, ya aku pengen ini, tapi kok nggak ada gini ya, diem aja. Ya kayak nggak ada action lah. Iya, nggak ada action kan, kayak apa gitu. Kamu pengen tapi kamu nggak ada usaha, kayak itu loh ya. Sedangkan kalau aku nih ngeliat kamu ya seperti tadi. Kalau bisa dibilang tuh, kalau di dunia belajar aku tuh hiper banget sih. belajarnya tuh sih, kayak excited banget gitu loh. Jadi kayak ngerti banget lah, kalau kamu nggak excited, kamu nggak sampai S2 selesai mau kelar segitu kayak gitu. Iya, makanya dulu tuh pas waktu teman-teman pulang kantor, nongkrong dan lain-lain, aku tuh masih ambil keputusan untuk kuliah belajar gitu loh, baca ke Gramedia. Karena aku kan semuanya scroll IG-mu ya juga. Terus kayak dunia gue tuh emang belajar, buku gue tuh kebahagiaan gue ya udah belajar gitu kan. Beda sama aku kayak gitu loh. Aku yang di dunia sekarang di dunia pendidikan, apalagi aku librarian, kalau suruh baca buku malesnya minta ampun. Kalau nggak bener-bener mood gitu ya, itu setahun aja bisa berapa buku. Nah, tapi laki-laki tuh nggak nyadar akan hal itu, Beb. Jadi nggak semua, nggak tahu ya kenapa gue juga, padahal gue suka belajar, tapi yang ngedeketin itu laki-lakinya juga nggak suka belajar. Kadang itu yang jadi kayak permasalahan gitu kan. Saat itu seneng kayak diskusi gini. Oh ya, nanti kayak gini nih, ini permasalahan kayak gini. Ini sebuah case entah apapun, everything, entah aku nulis tentang agama, tentang politik, tentang ilmu umum, dunia politik ekonomi, banget kan kamu. Dulu namanya anak fakultas sosial politik, gimana sih lo? Terus habis itu, tapi kadang
nggak balance gitu kan. Jadi aduh gimana ya, gue bilang kayak gitu. Bahkan rasa cinta itu nanti bisa muncul kalau enak diajak ngobrol tentang pengetahuan. Itu sih, itu Santi Ya tuh berarti kayak kan sama halnya kamu membutuhkan laki-laki yang mau sama-sama belajar. benar. Kamu juga butuh laki-laki yang pinter, Beb. Tahu banget sih menurut gue ya, seksi itu bukan tentang badan sih, tapi seksi itu Tentang otak. Kalau buat kamu ya, buat Iya, kamu buat yang aku kayak tuh kayak gitu. gitu. Karena ketika kamu menemukan laki-laki yang, ya maaf ya, mungkin kurang pintar atau apa, buat kamu tuh kayak kesablek aja kayak gitu. Enggak tenang, kesel banget coy. Ya, kayak ketika ketemu sama kamu juga lawan bicaramu tuh nggak bisa diajak ngomong. Buat kamu tuh kayak wah di kasarnya bisa Jawa diemplok Iya, gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi apa ya? Sedangkan waktu aku tuh habis di kamar buat belajar, Ya kan? percaya Aku sih kalau dibilang kutu buku tuh kutu buku banget gitu kan. Terus Pedito kalah ya. iya benar-benar. Terus habis itu udah kan Beb. Nah apa ya? Kadang nggak tahu juga ya. Mungkin udah tahu modelannya kayak gini gitu. Nanti ekspektasinya saat itu yang harus kayak gini, yang harus kayak gitu, nggak bisa lah aku bilang gitu. Jadi ketika aku ada yang deketin aku misal cowok gitu, aku selalu tanya tujuan hidup lu apa gitu kan. Ya, jadi yang benar-benar yang jadi karena Santi gila belajar ini di Hindu ini tersalurkan gitu Beb. Lu tahu gak sih kegiatan agama Hindu di Bali itu banyak banget. Iya sampai nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu. Lu tahu nggak? Buat bales aja nggak ada. Pagi itu pasti udah ngebanten ya, ngebanten. Nah, kita tahu di filsafatnya, filosofinya di Canang itu apa. Terus nanti kalau Rahinan Purnama Tilem dan lain-lain kayak gitu. Terus kegiatan odalan, kegiatan karya dan lain-lain. Kak, ini kegiatan-kegiatanmu sampai untuk berangkat ke bandara aja udah harus ditelepon. Iya sih, selalu diingetin gitu kan. Jadi pas waktu belajar itu nggak hanya cuma sebatas ngaturin Canang, enggak, tapi ini Canang artinya apa? Ini yang tak persembahkan ke apa? Oh nanti ini apa sastranya apa? Oh nanti ada misal topeng Sidakarya, ini artinya apa? Sejarahnya seperti apa? Oh ini tentang sebuah pendeta, ini perannya apa? Kesuciannya apa? Sesananya apa? Oh ini dasar lontar sastranya itu seperti apa? Oh nanti metata, mepandes, pawiwahan, terus menggedong-gedongan banyak banget gitu. Makanya Santi tuh suka di agama Hindu karena ilmunya banyak. Jadi sesuai dengan passion lah ya. Sesuai passion. Gue gila belajar. Terus kamu pilih Hindu di mana Hindu tuh bukan sekedar agama buat kamu, tapi tempat buat kamu juga belajar. Ngerti ya? Gitu. Nah itu dia. Jadi kadang Santi tuh kan suka ke kegiatan kepura, kegiatan apa gitu kan. Dan Santi tuh pengen banget ya punya pasangan yang memang sama-sama seperti itu. Even kita juga sebagai manusia juga butuh bekerja dan lain-lain. Tapi kan secara spiritual, lu juga suka ke gereja dong, aktif di gereja. Jadi nggak mungkin juga pasangan lu yang males-malesan ke gereja kan nggak mungkin juga. Jadi benar-benar yang aktif gitu kan. Semalam laki lu di mana gereja? Apalagi mau Natal nih, lagi persiapannya kayak gitu kan. Kalau minggu nelfon aku pasti udah nggak bisa. Aku jam sekian aku udah ada pelayanan. Jam sekian aku udah harus ibadah. Gitu. Hari Kamis kemarin untung-untungan kalau bisa ketemu sama aku. Luar biasa. Kamis karena kalau hari Kamis tuh aku ada CG Beb. Kalau di tempatku tuh kayak gitu. Ya udah kalau udah ada CG itu apa? Connecting group. Jadi dia tuh kayak kelompok kecil di mana kita tiap minggu itu nggak perlu ke gereja, tapi kita kayak ada di rumah kayak gitu. Ya biasa kita doa, kita penyembahan, kita sharing dari firman Tuhan kayak gitu. Iya sih. Gue ya dulu pernah ikut sama, gue manggilnya Opung nih, orang Batak waktu itu pas waktu pendidikan BCA di Tangerang. Waktu itu kan sebenarnya sempat kerja di BCA dong di Tangerang itu. Nah tiap malam karena Opungnya ini kan Kristen ya. Tiap malam, bukan tiap malam, pagi dibangunin coy gue. Diajak saat teduh. Iya, diajak baca kitab, Alkitab gitu kan. Gue merhatiin Opung. Opung itu orang Batak ya, jadi ngomongnya kayak kakek gitu. Terus baca kitab. Oh Santi berdoa ini sama Tuhan Yesus gini. Iya Opung gitu aja. Udah baca kitab. Itu apa sih doa apa namanya tuh? Kalau di aku di Kristen ya pagi tuh kalau di aku itu saat teduh kayak gitu loh. Cuma saat teduh itu tergantung kitanya ya, kita mau ambil waktu kapan kayak gitu loh. Jadi kalau kadang ada orang yang bilang ya enak ya kalau jadi Kristen, nggak ini ibadahnya cuma hari Minggu. Ya itu kan menurut kalian. Tapi kita kan nggak bisa ya membungkam tiap mulut orang. Iya sih, yang menjalankan kita juga. Yang tahu juga kita juga nggak mungkin kan tiap
jam berapapun aku saat teduh, jam berapapun aku doa, aku lagi saat teduh ya, nggak mungkin lah. Kan itu memang kebutuhan kita sama Tuhan kayak gitu loh. Jadi sama kayak mungkin kalau di every morning, kalau di Hindu kita juga ada Trisanda jam 6 pagi kayak gitu. Terus abis itu kan kalau aku juga kalau bangun tidur itu kita usahakan meditasi, even itu di kasur aja ya kan. Terus abis itu nanti kita mandi dan lain-lain buat ngaturin Banten dan karena kalau aku di Kristen tuh ketika kita bangun pagi, yang dicari itu bukan HP ataupun apa. Ya udah Tuhan lah. Iya sih, gue juga sama coy. Karena kita itu bisa bangun tuh puji Tuhan banget loh. Dikasih kesehatan, masih satu hari lagi buat nikmatin kebaikan Tuhan kayak gini, buat ketemu sama kamu. Terus mau bangun-bangun udah aku mati gitu. Iya jangan, atau dikasih sakit tuh. Iya jangan ya. Makanya kayak puji Tuhan banget gitu loh, kayak kita bangun ya Tuhan, thank you Tuhan. Buat hari ini aku masih dikasih kesempatan satu hari lagi gitu. Sama sih. Lu tas dulu dong sama gua. Oke. Nah, Padahal juga habis bilang thank you gitu. HP mana? Tapi pro kontra dari keluarga lu pasti banyak dong. Banyak. Apa sih maksudnya? Dia sama-sama keras kepala sih, batu sama kayak gue. Heran deh, keras kepala banget. Lu bisa nekat banget. Coy, bukan nekat. Agama. Kalau buat aku tuh bukan nekat ya. Setelah aku semakin lama mengenal dan semuanya. Bukan nekat, tapi ketika kita sudah menemukan Tuhan, kita akan susah berdiri sama kayak kamu. Enggak menghadapi kontra dari keluarga kamu atau orang-orang terdekat. Pasti lu kontra dong. Ya sudah, tutup telinga. Mau kayak gimana? Ya udah. Mau seperti apa? Ya sudah. Orang tua mau dilawan, dosa kita. Dosa, iya benar. Mending gue diemin sih. Diam, ya udah. Tapi kan gue tetap doain orang tua dengan hal baik. Nah, baiklah kalau untuk yang tadi untuk ulasan kamu bahwasanya setiap hari itu kan harus bersyukur, menikmati hidup, bahwasanya kalau tak lihat-lihat juga kalau orang perjalanan spiritual tuh yang bisa menikmati hidup, kita dikasih makan Tuhan, kita bersyukur, kita diketemukan. Gue nih orang-orang dia kalau salah satu rasa syukur gue ya ketemu sama dia nih dalam hidup, karena nggak semua orang itu punya kesabaran ngadepin gue, ya sabar sama gue. Terus dia tuh sayang banget sama gue meskipun gue di Bali. Santi di Bali ini, Santi ngomongnya lu gue karena sesama lama muda. Sama lama di Jakarta. Sama di Jakarta. Terus habis itu, tapi dia nggak pernah ngebiarin Santi sendiri gitu. Kayak, aduh Bel, udah gue lagi lapar nih. Lu isi WA mulu, telepon dia ngapain sih ini orang telepon mulu. Kadang gue kesel gitu. Beb udah makan belum? Lu tak gofutin makannya, mau makan apa gitu. Gimana ya, mantau kamu itu sebenarnya ya, kalau mantau mulu sih padahal ngeselin. Kalau mantau, kalau status lo nggak ada, itu di situ aku bingung. Sebenarnya seperti itu. Tapi selama kamu itu masih update kegiatanmu, masih kamu update di pura kayak gini, udahlah aku ini tenang. Gak mungkin kamu kelaparan kalau udah kamu dikerja sama Tuhan. Udah Jadi kalau kamu udah ini sepi banget. Iya benar-benar. Hilang atau kegulung ombak. Terus habis itu ini kan, mungkin kamu sendiri kan juga punya reason ya masuk di agama Kristen. Terus gue juga punya reason juga untuk masuk di agama Hindu. Even itu alasannya A, B, C, D itu pasti banyak faktornya. Dan salah satunya ya karena kadang gue ngerasa minder sih. Lu tahu kan perjalanan hidup gue sendiri gitu kayak gimana gitu kan. Jujur sih kadang gue minder tahu kalau ketemu sama orang. Kayak ketemu sama orang banyak, enggak nangis, cuma agak mau sedih aja gitu. Kadang kalau ketemu sama orang banyak atau apapun itu gitu, atau kehidupan orang pada umumnya, atau diajak ke suatu tempat yang memang kumpul keluarga. Karena minusnya dari kecil itu aku di keluarga sih, sampai sekarang pun aku di keluarga. Minusnya, jadi kadang kalau ditanya keluarga aku udah apa ya? Kayak ngepel duluan gitu. Kayak minder banget gitu. Kadang ngerasa yang bisa terima Santi seada-adanya cuma Tuhan aja sama leluhur. Manusia itu belum tentu bisa terima. Manusia itu kebanyakan nuntut harus ini, harus itu. Ya pastilah. Dan Santi tuh ngerasa Tuhan itu nggak seribet itu gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya. Kadang cuma manusianya aja yang bikin ribet, yang harus ini, harus itu. Aduh capek gak sih kayak gitu. Itu tadi kan kamu bilang kayak itu tadi, ya itu kan hal-hal yang aku nggak bisa terima, nggak bisa pikirkan ya Beb ya, kenapa kamu bisa hidup dan sebagainya. Kamu punya perjalanan spiritual sendiri ya. Jadi itu tadi ketika kehidupanmu itu
buat kamu nggak enak semuanya kayak tadi kamu bilang kan minus semua ada di keluarga, tapi kamu akan mendapatkan semuanya di mana? Di Tuhan kan. Itu tadi. Benar. Kita nggak bisa loh. Maksudnya kita mau ngomong, kamu kenapa kok kayak gini-gini? Ya minusnya itu. Kamu ngomong nggak bisa, Beb. Karena semuanya tuh balik ke Tuhan ya. Gitu. Iya, benar lagi sih. Kadang everything apapun tuh buat aku ya Tuhan. Tuhan sih. Santi hidupnya buat Tuhan sih. Apapun itu. Kadang itu. Kadang gini ya, Beb. Ya Tuhan, ya dreaming Santi. Iya. Cita-citanya Santi tuh pengen punya keluarga utuh ya pastilah pengen orang kan kayak gitu. Tapi kalau sampai Santi pas sakit waktu itu di rumah sakit sampai sendirian kayak gitu, tak gini ya Tuhan, kalau memang Santi ditakdirkan meninggal sendiri gitu, udah diaben aja, dikremasi, abunya taruh di laut aja, udah seikhlas itu. Iya, karena balik lagi kayak Merajan Santi belum ada suami ya, karena gitu. Tapi kalau dikasih kesempatan punya suami ya setunggal sih. Iya, jadi ya kamu sudah di titik hidupmu tak cuma untuk Tuhan. Benar. Karena ya tadi malam kan kita juga sudah sempat ngobrol ya kita di mana kamu tuh ada luka yang mungkin juga belum bisa sembuh kayak gitu ya. Ya balik lagi cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan. Ketika kamu bisa jujur, kamu jujur sama aku, belum tentu kamu lega. Iya sih, kalau jujur. Tapi ketika kamu di hadapan Tuhan ya sudah. Tapi sebenarnya kadang kita gila, kok Tuhan nggak jawab ya? Iya, Tuhan emang nggak jawab langsung. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tuhan punya perhitungan sendiri. Dan maksudnya keputusan Tuhan itu tidak bisa digapai dengan pemikiran manusia. Lu setuju nggak sih kalau perkataan itu kan? Iya. Jadi kadang dulu ya Beb, mungkin kan lu semalam tanya sama gue, kok lu bisa sih ngonten kayak gini-gini, kan itu ngerintis ngonten 3 tahun tuh nggak gampang ya. Perjuangannya tuh luar biasa gitu loh. Jadi Santi bisa dipercaya di sebuah instansi negara, sama pemuka agama, sama siapapun. Buat Santi itu ya tulus aja, Tuhan yang akan menggerakkan itu semua. Dan mungkin teman-teman juga ini trauma Santi di masa kecil ya, masa kecil Santi entah TK, entah apapun gitu. Santi tuh orangnya pengen membahagiakan keluarga sih sebenarnya. Even itu orang tua gue gitu. Pastilah, jadi orang pengen gitu kan. Tapi mungkin kayak gitu masih harus dibandingin dengan yang lain. Ya udah balik lagi, kita udah ngelakuin hal-hal yang baik. Iya, jadi mungkin ini langkahnya Santi ya. Jadi kenapa Santi tuh kayak gila belajar banget, karena Santi tuh orangnya haus validasi. Akun itu mungkin kekurangannya Santi ya. Jadi misal nih pengen dianggap ibu Santi, agar Santi itu dianggap ada, Santi itu harus juara kelas. Jadi harus belajar. Jadi misal laporan ke orang rumah atau apa, Santi juara kelas nih, Santi dapat beasiswa nih, Santi apa, karena pengen dianggap gitu. Kalau nggak, menurut Santi kalau Santi nggak berprestasi, Santi nggak disayang, Santi nggak dianggap, Santi nggak ya macam kayak nggak dihargain kayak gitu. Makanya sampai ke bawah sekarang kenapa Santi itu gila belajar, karena Santi itu selalu berprinsip kalau orang nggak punya ilmu ya nggak akan dihargain gitu. Jadi apa ya, mungkin yang dibilang kenapa nggak beruntung, nggak semuanya orang itu bisa diajak ngobrol deep talk gitu ya, dari hati ke hati itu. Jadi kalau tarik benang merah dari masa lalunya Santi atau apa, kalau buat aku ya sekarang Santi kan udah kenal Tuhan juga, udah ngerti, udah nyaman juga sama Tuhannya Santi, ya udah sembuhin luka itu, karena dari sembuh luka itu akan membuka masa depan Santi, jalan-jalannya Santi lebih enak lagi. Dan balik lagi, jangan pernah kita mengharap diterima sama manusia, nggak gampang. Bahwasanya kalau kita berharapnya ingin diterima Tuhan ya, bukan diterima manusia. Ya, topnya kok jadi berat ya? Berat sih menurut gue. Nggak tahu, gue juga bingung. Kadang manusia itu kan pasti ada rasa bingung. Bingung itu adalah sebuah berkat dari Tuhan juga. Karena dengan kebingungan kita bisa evaluasi diri, terus bisa berpikir, ini langkah hidup itu kayak gimana, kayak gitu kan. Jadi itulah yang memang yang memang harus kita perjuangkan. Jadi dari sini, dari Desi sendiri, dari Santi sendiri belajar bahwasanya apapun yang membuat kamu tenang, apapun yang membuat kamu bahagia, pilihan hidup mau kayak gimana, kontranya selingkuh masih apa, perjuangkan. Apapun yang membuat Santi damai itu Santi perjuangkan gitu kan. Jadi ya udah, kadang Santi juga kadang mikir,
Kadang lu mikir gak sih pas waktu lu di Kristen atau gue pas waktu di Hindu gitu, mikir kayak kok bisa ya gue melangkah sejauh ini. Iya, Dan itu kan bukan umat biasa, dalam arti pelayanan juga loh, dan gak semua orang bisa pelayanan. Pelayanan untuk bekerja untuk Tuhan yang memang tidak mengharapkan imbalan apapun gitu. Nggak ada, kasarnya kan nggak ada gaji. Iyalah, kalau istilah di Hindu ngaya lah. Iya, gitu. Dan itu kan gak gampang kayak gitu loh. Jadi hidup lu persembahkan buat Tuhan. Kayak gitu. Ya apapun, everything lu believe, lu percaya kuasa Tuhan gitu kan. Ya karena ya kayak bentuk say thank you ku aja sama Tuhan kayak gitu loh. Karena kalau nggak ada Tuhan, lo nggak ada kayak gini. Sebenarnya sih. Iya. Gue juga merasa karena kayak gitu. setiap pekerjaan pun kalau Tuhan nggak buka jalan ya nggak bisa kayak gitu loh. Kadang gue ngerasa ya, maksudnya kayak hal kayak kecerdasan itu memang dikasih gift sama Tuhan. Bayangin gak sih, apapun itu ilmu yang saat dipelajarin, saat disampaikan ke publik dan lain-lain tuh, kalau nggak berkat dari Tuhan juga berkat dari siapa gitu kan. Terus kalau bisa dibilang kerjaan gue juga kerjaan serabutan. Lu tahu kerjaan gue kayak gimana? Kalau ada orang undang aja dapat duit, kadang aja. Tapi apakah kamu kekurangan? Tidak kan? Tidak sih, Astunggara ya. Kalau kekurangan nggak bisa ke Surabaya. Ya gitu. Jadi ya udah, thank you ya Beb. Terima kasih, dan aku juga ngucapin aku tuh sayang banget sama kamu. Thank you. Semoga kita bisa sahabatan sampai kapan. Apapun itu nanti doain, aku doain juga kamu sama Koko Richard suami kamu biar langgeng terus, bahagia terus. Kiki juga si anjing kecil kamu juga bahagia selalu gitu kan. Jadi doain semoga Santi juga bisa bahagia. Ini Desi tak doain biar bisa jadi pendeta agama Kristen. Terus kalau kamu jadi pendetanya agama Hindu, jadi biar nggak setengah-setengah, biar nggak nanggungnya. Nggak tahu juga jalannya Tuhan ya. Gimana ya? Semoga aja kita bermanfaat bagi agama kita masing-masing dan masyarakat dan nggak saling menjatuhkan dan menyakiti. Ya. Biar toleransi di Indonesia ini lebih tinggi lagi ya. Nggak ada minoritas nggak ada. Thank you ya Beb. Ya, oke, baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Selamat Natal. Terima kasih. Merry Christmas. Oke, biasanya aku mau kegiatan Sati Puja yang ada di Bromo. Setelah itu nanti nggak tahu lah kemana lagi ya, keliling Indonesia. Semoga doain gue dong biar gue bisa ke Eropa. ada pura juga di sana. Oh ya? Di Belgia namanya. Tapi nggak tahu ya kapan. Namanya kita doa aja. Iya lah. Mungkin besok Ida Betara yang di Belgia narik Santi ke sana. Gak ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu sih ya kan. Ya udah, terima kasih ya Beb ya. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Mau kena mas tuh nambah sidang. Kalau di Kristen apa namanya penutupnya? Shalom juga. Tuhan berkati. Oh, Tuhan berkati. Semoga Tuhan berkati Ida Betara, memberkati kita semua. Om Awi Gena Mas Namo Sidang, tutup para Mas Santi ya. Oke. Om Santi 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 Om.